Hai, namaku Pande. Berbicara tentang seni, pasti kita memikirkan sesuatu yang estetis, penuh makna, serta bagaimana proses suatu karya tercipta. Lalu, kita juga memiliki konsep sejarah yang membahas kejadian di masa lalu. Dengan adanya sejarah, menandakan bahwa sesuatu itu pernah terjadi. Begitu pula dengan seni, di mana setiap karya memiliki cerita di baliknya. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana sebuah sejarah terbentuk di suatu tempat. Oleh karena itu, kita akan membahas sejarah seni di dunia bagian timur dan bagaimana hasil perkembangannya hingga sampai zaman sekarang. Halo semuanya, aku Arya. Pernah nggak sih kalian lihat sebuah karya seni dari Jepang atau negara timur lainnya? Lalu, kalian merasa ada sesuatu yang tenang, sederhana, atau seolah mempunyai makna yang sangat dalam. Hal ini sangat berbeda dengan seni modern yang ada di Barat, yang sering menonjolkan kebebasan dan ekspresi individu. Seni di dunia timur justru banyak terhubung dengan alam, spiritualis, dan harmoni kehidupan. Tapi, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, gaya seni di timur juga ikut berubah. Tradisi lama mulai bertemu dengan pengaruh modern dari luar, menciptakan perkembangan seni yang unik dan terus berkembang hingga sekarang. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana perkembangan seni di dunia timur pada zaman modern, mulai dari konsep dasarnya, pengaruh budaya, sampai perubahan besar yang terjadi di Jepang melalui restorasi Meiji. Dengan berjalannya waktu, di dunia bagian timur ini tidak lagi hanya berhubungan dengan manusia dan semesta. Banyak konsep umum seperti minimalis, realis, dan lainnya diterapkan pada beberapa karya. Hal ini menandakan bahwa perkembangan teknologi juga mempengaruhi bagaimana sebuah karya tercipta. Di Jepang sendiri, perkembangan seni kontemporer dipicu dengan adanya sebuah gerakan restorasi Meiji atau yang biasa kita kenal dengan Meiji Restoration, yang memaksa adanya perkembangan mengakhiri sistem kekaisaran. Meiji sendiri mengacu pada salah satu era di Jepang yang dikepalai oleh Dai Shogun. Dengan adanya restorasi Meiji, ajaran dari Eropa seperti seni serta penggunaan cat minyak mulai diajarkan. Dampaknya sangat besar karena restorasi Meiji tidak hanya membuka akses ke dunia luar, akan tetapi membalikkan kebiasaan masyarakat Jepang guna menyesuaikan dengan pembaruan ini. Hai, aku Anggur. Jauh sebelum restorasi Meiji, seni di Jepang mengambil konsep sederhana dan menekankan pada makna tersembunyi. Lalu, seni juga masih terikat oleh tradisi dan spiritualitas, seperti ajaran Shinto dan Zen Buddhism, yang mengajarkan apresiasi terhadap alam dan harmoni. Ini menjadi dasar sekaligus akar dari perkembangan seni di Jepang hingga hari ini. Beberapa contoh dari jenis karya yang umum sebelum restorasi Meiji di Jepang berupa lukisan tinta atau yang bisa kita sebut dengan sumie, yang berfokus pada intisari dari suatu objek daripada detail realistis. Lalu juga ada kaligrafi, atau dalam bahasa Jepang kita sebut dengan shodo. Adalah seni melukis di kertas, jenis karya yang biasa diadaptasi ke anime, menggambarkan derajat sosial dari suatu individu. Lalu terakhir ada tarian teater tradisional berupa tarian dan musik seperti tarian kabuki dan noh. Dengan pakaian tradisional serta gerakan yang khas, beberapa tarian bahkan dijadikan salah satu seni yang dilestarikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Jepang. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan seni di bagian timur dunia menjunjung tinggi prinsip alam dan juga manusia, yang dimana banyak seni yang menangkap panorama dan juga makna-makna tersembunyi yang berhubungan dengan alam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye.